Lanjutkan kitab Bidayatul Hidayah di adab dukhulil masjid ila tulu'is syams. Adab masuk ke masjid sampai terbitnya matahari. Di pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana etika masuk ke dalam masjid, kemudian apa doa yang dibaca dan apa sebaiknya adab-adab yang harus kita sandang pada saat kita berada di dalam masjid, diantaranya tidak membicarakan hal-hal duniawi di dalam masjid. Kemudian Imam Ghazali juga mengatakan hendaklah orang yang masuk ke masjid itu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid dilakukan sebelum dia duduk. Sholat tahiyatul masjid itu seperti ucapan salam pada saat masuk ke masjid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun shallaita fi baitika rak'atail fajri fayujzi'aka ada'uhuma anit tahiyyah. Kalau engkau belum tidak memiliki kesempatan melakukan sholat sunnah fajar dilakukan sebelum sholat subuh. Kalau engkau tidak memiliki kesempatan melakukan sholat sunnah fajar itu di rumahmu, maka lakukanlah sholat sunnah fajar itu di masjid dan bisa dilakukan bersamaan dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi bisa dilakukan bersamaan, berarti maksudnya bisa satu sholat tapi dengan dua niat. Umpamanya dengan mengucapkan usolli sunnata rak'atal fajri atau usolli sunnatal fajri wa tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah fajar dan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya 2 rakaat tetapi sekaligus melakukan 2 sholat. Itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan fa idza faragta min ar-rak'ataini fanwil i'tikaf. Jangan lupa berniat i'tikaf ketika masuk ke dalam masjid selepas engkau melakukan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid dan sholat sunnah fajar jika engkau belum melakukannya di rumah. Nah, niat i'tikaf ini termasuk adab dan sunnah, disunnahkan pada saat kita masuk ke dalam masjid. Niatnya bisa menggunakan bahasa apapun. Saya niat i'tikaf di masjid ini atau nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Bisa juga ditambah madumtu fihi. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalam masjid. Niat i'tikaf, orang yang masuk ke masjid niat i'tikaf di masjid, maka dia setiap saatnya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk ke dalam masjid meninggalkan niat i'tikaf ini, maka kita termasuk orang yang merugi. Seharusnya setiap saatnya kita bisa mendapat pahala i'tikaf, tetapi ketika kita tinggalkan, pahala itu hilang begitu saja. Makanya jangan lupa setiap masuk ke dalam masjid, niatkan niat i'tikaf. Ada juga ulama yang mengajarkan agar supaya niat i'tikaf kita ini pahalanya besar, maka niat i'tikaf itu pertama dinadarkan terlebih dahulu. Seperti ucapan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid manzuran ma dumtu fihi lillahi ta'ala, atau lillahi alayya an a'takif fi hadzal masjid lillahi alayya an a'takif fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Aku niat wajib. Nah, kalau niat wajib, pahalanya wajib itu di atas sunnah. Jadi ulama itu dia memiliki trik untuk mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya niat i'tikafnya saya landasi itu wajib,
maka pahala iktikaf wajib di atas pahala iktikaf sunnah. Makanya sebagian ulama mengamalkan ini. Kalau masuk ke dalam masjid, lillahi alayya an a'takif fi hadzal masjid, atau nadartu an a'takif fi hadzal masjid, tapi jangan lupa ditambah ma dumtu fihi. Aku bernadar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalam masjid. Jadi tidak diikat dengan 2 hari atau 3 hari atau 4 hari, karena nazar itu harus dipenuhi. Kemudian setelah aku niat bernazar iktikaf di masjid, selama aku di masjid ini, masuk ke dalam masjid, berdiam sebentar, wujudkan nazarnya tadi. Ucapkan lagi, nazartu an a'takif fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi 2 kali. Yang pertama sebelum masuk ke masjid, nazartu an a'takif fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian masuk ke dalam masjid 1 langkah, berdiam sebentar. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid manzuran ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini melaksanakan nadarku tadi selagi aku ada di dalam masjid, maka selama dia berada di dalam masjid, dia akan mendapat pahala iktikaf wajib. Pahalanya lebih besar daripada sunnah. Tapi kalau ragu-ragu, yang penting niat iktikaf saja, tidak usah pakai nazar, juga sudah dapat pahala iktikaf. Nah, kemudian iktikaf itu hanya bisa di dalam masjid. Iktikaf tidak bisa di selain masjid. Oh Ustadz, saya punya musola. Ada musola di dekat rumah saya. Bisa saya niat iktikaf? Tidak bisa menurut kesepakatan pendapat para ulama Syafi'iyah. Orang hanya bisa niat iktikaf di dalam masjid saja. Walaupun ada pendapat-pendapat lemah yang mengatakan bisa juga niat iktikaf di musola, tapi itu pendapat yang sangat lemah sekali. Nah, dari mana saya mengetahui ini tempat masjid atau ini tempat musola? Sebetulnya secara bahasa sama-sama. Musola itu tempat sholat, masjid tempat sujud. Tapi yang bisa dijadikan iktikaf hanya masjid. Dari mana saya mengetahui? Dari niat awal wakafnya tanah itu untuk masjid atau untuk musola. Kalau untuk masjid, berarti dia itu berlaku hukum-hukum masjid. Orang bisa niat iktikaf di dalamnya. Bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi tahiyatul musola tidak ada. Tahiyatul masjid ada. Kalau itu tanah-tanah wakaf masjid, dia bisa tahiyatul masjid di situ. Kemudian ketika dia berhadas besar, diharamkan bagi dia berdiam di masjid. Tapi kalau berhadas besar di musola, sah-sah saja. Tidak berdosa dia berdiam di musola dalam kondisi hadas besar. Tapi kalau di masjid, dia berdosa. Nah, niat awal tanah itu diwakafkan untuk masjid, maka dia bisa iktikaf di masjid. Tapi sekali lagi ada pendapat yang mengatakan bisa pula kita berniat iktikaf di musola. Kita jadikan sebuah ruangan di rumah kita khusus untuk ibadah, kemudian kita niat iktikaf di tempat itu. Ada pendapat yang mengatakan itu bisa dapat pahala iktikaf juga. Kemudian wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atail fajri. Lalu setelah engkau melaksanakan salat sunnah fajar, hendaklah engkau membaca doa seperti bacaan doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. 2 rakaat fajar ini pahalanya sangat besar, seperti yang disebutkan di dalam hadis rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, kemudian setelah salat sunnah fajar, baca doa seperti yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Faqul, maka ucapkanlah. Nah, ini doanya panjang sekali. Kalau saya artikan satu persatu makna doa ini, nanti kita tidak jadi belajar fikih bidayatul hidayah, tapi belajar doa kita. Nah, makanya saya sekedar membaca doa ini karena doanya panjang sekali. Saya baca tabarukan, mencari berkah tulisan Imam Ghazali.
siapa yang menginginkan terjemahannya, mungkin bisa membaca. Saya juga pernah menerjemahkan doa ini, doa fajar ini, dan diterbitkan dalam buku terjemahan rangkuman doa yang disusun oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, diberi judul Khulasatul Madad. Di situ ada doa-doa seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini, dan kebetulan saya sudah menerjemahkannya dan diterbitkan. Nanti mungkin siapa yang mau mencari bisa cari informasi nanti, mungkin lewat Abdullah, bisa nanti lewat internet dicari. Nah, saya hanya sekedar akan membaca doanya. Rasul SAW membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, wa tajma'u biha syamli, wa talummu biha sya'athi, wa taruddu biha ulfati, wa tuslihu biha dini, wa tahfadhu biha ghaibi, wa tarfa'u biha syahidi, wa tuzakki biha amali, wa tubayyidu biha wajhi, wa tuladdini biha rushdi, wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi, wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya, wa raddini bima qasamtahu li. Allahumma a'tini imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufur, wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisy as-su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in dha'afa ra'yi wa qasura 'amali wa iftakartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adabis sa'ir wa min da'watis subur wa fitnatil qubur. Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi wa dha'afa anhu 'amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa atahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni raghibun. Kalau di dalam tulisan ini fa inni arghabu ilaika, dalam riwayat fa inni raghibun fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadin muhtadin ghaira dhalin wala mudillin, harban li a'da'ik wa silman li awliya'ik, nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaika al-ijabah wa hadha al-juhdu wa 'alaika at-tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya dhal habli syadid wal amri rashid, as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannah yawmal khulud ma'al mukarrabin asy-syuhud ar-ruk'a'is sujud wal mufina laka bil 'uhud innaka rahimun wadudun wa anta taf'alu ma turid. Subhanalladzi ta'attafa bil 'izzi wa ghalabih, subhanalladzi labisa al-majda wa takarrama bih, subhana man la yanbaghi at-tasbih illa lah, subhana dzil fadli wan ni'am, subhana dzil qudrati wal karam, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa a'tini nura waj'al li nura. Ini doa Nabi Muhammad SAW selepas dia melakukan sholat sunnah fajar. Maka siapa yang memiliki kesempatan, hendaklah jangan meninggalkan doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ini. Dan nanti kalau kita pelajari, artinya sangat luar biasa. Artinya besar sekali doa. Bagaimana tidak besar? Karena yang memanjatkan doa ini adalah Nabi Muhammad SAW. Di bagian akhir saja kita bisa sedikit memahami, ya Allah, jadikan cahaya untuk hatiku, jadikan cahaya untuk kuburku nanti, jadikan cahaya untuk pendengaranku, berikan cahaya untuk penglihatanku, berikan cahaya untuk rambut yang ada di tubuhku, berikan cahaya untuk kulitku,
berikan cahaya untuk daging-daging yang tumbuh di dalam diriku, berikan cahaya untuk darah yang mengalir di tubuhku, berikan cahaya untuk tulang-tulang yang ada di dalam tubuhku, berikan cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Ya Allah, tambahlah cahaya di dalam diriku, di atas cahaya. Berikanlah, limpahi aku cahaya, dan jadikan aku cahaya. Nah, makna cahaya di sini bukan yang membaca doa ini kemudian terang seperti lampu, tidak. Tapi makna cahaya di sini adalah petunjuk. Petunjuk, rahmat, dan taufik, guidance dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita melaksanakan sesuatu, nanti diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar mana, yang salah mana. Nah, kita di zaman akhir ini perlu cahaya ini, perlu petunjuk ini, maka jangan tinggalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, ada juga riwayat-riwayat yang lain yang diajarkan oleh salaf kita yang semua sumbernya dari hadis Rasulullah SAW, seperti membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali sebelum sholat subuh ini, setelah sholat fajar ini. Kemudian membaca Ya Hayyu Ya Qayyum Ahyil Qulub Tahya Waslih Lanal A'mal Fid Dini Wad Dunya 17 kali. Loh Ustadz, panjang sekali. Ya panjang memang jaraknya habis sholat sunnah fajar sampai sholat subuh itu harus diberi jarak. Nah, banyak sekali masjid sekarang yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah ini. Akhirnya orang dari rumah masuk ke masjid, orang semua sudah sholat subuh. Bagaimana saya mau mengamalkan sunnah Nabi ini? Nah, makanya harus kita semarakkan masjid-masjid kita kembali ke masjid-masjid tradisional. Salaf kita zaman dulu, mereka melaksanakan sunnah-sunnah Nabi ini. Sehingga kalau adzan subuh, mereka tidak serta-merta sholat subuh. Bahkan sholat subuhnya ini sudah di akhir-akhir, karena mereka melaksanakan sunnah-sunnah Nabi ini dengan detail. Nah, itu juga memberi kesempatan bagi orang-orang yang ada di rumah untuk jalan dari rumahnya dan tidak ketinggalan sholat subuh secara sempurna bersama imam. Nah, banyak sekali masjid-masjid di sekitar kita sekarang ini sudah tidak mengamalkan sunnah-sunnah ini, sehingga kita dapati sholat sunnah begitu adzan subuh, sholat sunnah fajar, selesai salam, langsung qomat, langsung sholat subuh. Kita tidak bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana Ustadz kalau saya sekarang mengamalkan sunnah ini, saya ketinggalan sholat berjamaah subuh? Mana yang lebih afdol? Saya amalkan doa ini atau saya sholat subuh bersama imam? Kalau masjid di sekitar kamu tidak mengamalkan sunnah-sunnah ini, tidak mengamalkan doa-doa ini, habis sholat sunnah fajar dia langsung qomat, langsung sholat subuh, yang lebih utama kamu ikuti sholat subuh bersama imam. Bagaimana saya mau mengamalkan doa ini? Baca doa ini setelah sholat subuh. Jangan tinggalkan. Tetap baca doa ini setelah sholat subuh. Kamu selesai sholat subuh, baca doa istighfar seperti yang biasa kamu kerjakan. Selesai doa habis subuh, baca doa fajar ini sebagai pengganti tadi kamu belum baca ketika kamu selesai sunnah fajar. Yang lebih bagus lagi, kita cari masjid yang mengamalkan sunnah Nabi ini, yang membaca doa fajar ini. Kemudian, fa'idha faragta minad doa, kalau kamu sudah menyelesaikan doa fajar ini, fala tashtagil ila ada'il faridati illa bidzikrillahi wat tasbihi wa qiraatil Qur'an. Selesai kamu membaca doa ini, jangan sibukkan diri kamu dengan apapun, kecuali dengan ada'il faridah, dengan mendirikan sholat fardu, yaitu sholat subuh nanti. Atau maksud saya, jangan kamu sibukkan diri kamu sampai didirikannya sholat fardu ini, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca tasbih atau dengan membaca Al-Quran. Nah,
Atau bisa menjalankan seperti yang saya sebut tadi, ya Hayyu ya Qayyum tadi dibaca. Jangan sibukkan diri dengan HP, jangan sibukkan diri dengan WhatsApp, jangan sibukkan diri dengan Facebook, jangan sibukkan diri dengan Instagram. Sebagian orang sekarang ini di dalam masjid masih menyibukkan dirinya dengan WhatsApp, dengan Instagram, dengan Facebooknya, padahal di dalam masjid itu tempat untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, atau saling menasihati yang satu dengan yang lain. Jangan sibukkan diri sampai sholat fardu itu didirikan. فَإِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانِ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ فَاقْطَعْ مَا أَنْتَ فِيهِ وَاشْتَغِلْ بِجَوَابِ الْمُؤَذِّنِ. Kalau engkau sedang berzikir, tiba-tiba kamu mendengar suara adzan, maka putuslah zikirmu dan jawablah adzan. Loh, bagaimana ini? Sholat sunnah fajar itu setelah adzan subuh atau setelah adzan subuh sebelum sholat subuh? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Sholat sunnah fajar itu pendapat yang pertama dilakukan setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, dan ini yang paling banyak dilakukan ulama. Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Sholat sunnah fajar 2 rakaat. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan sholat sunnah fajar itu sebelum adzan subuh sesaat. Sebelum adzan subuh sesaat. Rupanya Imam Ghazali ini condong kepada sholat sunnah fajar itu yang sebelum adzan subuh sesaat. Tapi sebagian besar salaf kita melakukan sholat sunnah fajar ini setelah adzan subuh dan sebelum sholat subuh. Nah, kalau kita tiba-tiba sedang berzikir, kemudian mendengar suara adzan, berhentikan zikir kita. Atau sedang membaca Al-Quran, lalu mendengar suara adzan, berhentikan bacaan Al-Quran kita, lebih afdol kita menjawab adzan dulu. Kalau membaca Al-Quran saja saat kita mendengar adzan diberhentikan, bagaimana dengan menonton televisi? Bagaimana dengan mengobrol yang tidak ada manfaatnya? Bagaimana dengan lihat media sosial yang tidak ada manfaatnya? Harus lebih kita berhentikan. Membaca Al-Quran saja, dengar adzan diberhentikan. Bagaimana dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Karena menjawab adzan itu sunnah yang dipastikan jangan kita tinggalkan sampai-sampai membaca doa setelah adzan juga sunnah yang jangan sampai kita tinggalkan. Sampai dalam riwayat siapa yang melakukan itu, Nabi mengatakan wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya mendapat syafaatku. Saya kira sampai di sini Abdullah, atau diteruskan lagi? Cukup ya?